Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Ratna Dewi. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang merdeka belajar. Topik 1 yaitu pemahaman, gagasan, dan prinsip pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara. Ada 5 modul pada pelatihan mandiri belajar. 1. Mengenali dan memahami diri sendiri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baik, mari kita mulai dari modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Terdapat 3 materi yang harus dipahami. Materi pertama yaitu mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Ya, jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya penting untuk mengenal diri, berdaya untuk menentukan tujuan, kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Materi kedua, apa peran saya sebagai guru? Sebagai guru, kita pasti ingin membekali murid-murid dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk terus belajar, mendampingi mereka memahami dan mencapai tujuan belajar. Pernyataan Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup anak dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat, dan kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan yang kita terima saat kita masih anak-anak. Selanjutnya materi ketiga, ingin menjadi guru seperti apa saya? Sebagai guru, sebaiknya kita selalu berkata lembut, mendengarkan pendapat, memotivasi, dan senang belajar hal-hal baru. Selalu berusaha menciptakan suasana belajar yang selamat dan bahagia. Bapak Ibu, kita lanjut ke modul 2, yaitu modul 2, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Maka mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah berdaya tempat persemaian benih-benih kebudayaan, budaya yang hidup dalam masyarakat, dan daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani. Maka pendidikan atau tuntunan seyogyanya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin kepada para murid agar terpenuhi kebutuhan kehidupan dan penghidupannya. Selanjutnya, modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Kodrat murid terbagi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan bagian dari dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan tempat murid berada. Salah satu instrumen untuk pengembangannya adalah melalui pendidikan atau tuntunan. Kodrat alam yang dimaksud adalah kekuatan potensi atau keadaan diri yang secara alamiah atau idiosinkratik melekat pada diri masing-masing individu. Kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Ki Hajar Dewantara mengungkapkan dalam melakukan pembaharuannya yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup, diri pribadinya maupun kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun pada zaman. Sementara itu, segala bentuk isi dan irama, yaitu cara mewujudkannya hidup dan penghidupannya, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas kehidupan kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat kemanusiaannya. Ki Hajar Dewantara ingin mengingatkan kita para pendidik untuk menuntun murid mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman, menggunakan azas trikon, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu, pendidik menuntut murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan
berkesinambungan menyatu dengan alam masyarakat Indonesia untuk mewariskan peradaban. Merupakan pendidik menuntut murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar, mengambil praktek-praktek baik dari kebudayaan lain dan menjadikan kebudayaan kita bagian dari alam universal. Konsentris yaitu pendidik menuntut murid dengan berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Selanjutnya, modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi pekerti atau yang disebut watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia yang merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa kode manusia sebagai suatu kertas yang sudah terisi dengan tulisan-tulisannya samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Maka tugas kita sebagai pendidik adalah membantu siswa-siswa kita untuk dapat menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan samar yang ada di kertas tersebut dengan tuntunan terbaik. Ki Hajar Dewantara menggunakan teori konvergensi sebagai pendekatan yang menjelaskan tentang kertas bertuliskan tulisan samar dengan membagi budi pekerti atau watak manusia menjadi dua bagian, yaitu bagian biologis dan bagian intelligible. Melalui proses pendidikan kecerdasan budi pekerti, murid akan bertumbuh dan berkembang sehingga mampu mengendalikan tabiat asli dan watak biologis, akan semakin tersamar dan menebalkan watak-watak baik murid yang akan mewujudkan kepribadian dan berbudi pekerti baik. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pendidik seharusnya dapat mengantarkan peserta didik untuk keselamatan dan kebahagiaan hidupnya. Pendidik tidak hanya mengajarkan materi pelajaran tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Pendidikan juga harus menciptakan lingkungan pembelajaran yang baik. Kita harus memahami bagaimana cara membimbing murid, bagaimana peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak dan Ibu setelah mendengarkan pemaparan materi Merdeka Belajar dengan mengisi link Google Chrome yang berada di kolom deskripsi di bawah. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.